kegiatan pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini menyebarkan pemahaman dan penerapan. Saya CGB Angkatan 11 dari SDN 02 Sastrodirja, Kecamatan Monopringgo, Kabupaten Pekalongan. Ini adalah tugas modul 1.4 aksi nyata dari pendidikan guru penggerak. Baiklah, sebelum kita memulai, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari kata budaya positif ini ya, menurut Bapak Ibu yang terbesit di pikiran Bapak Ibu apa ya? Coba Pak Yadi. Berbuat baik. Berbuat baik. Bu Carita? Itu budaya positif yang terbesit di pikiran Bu Carita apa? Budaya positif. Perilaku yang baik. Bu Luli? Sama perilaku yang baik, benar sekali. Lanjut Bu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Kayaknya kok mulai lelah gitu ya. Sudah siap. Tepuk semangat. Ya, konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Next. Yang pertama ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita sudah sering mendengar istilah pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira Bapak Ibu itu sudah melaksanakan yang mana? Cobi Bu Tika, yang pembelajaran berpusat pada murid. Oke. Bu Ana? Berpusat pada murid. Memang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, memang pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ini ya, pembelajaran berpusat pada murid ini dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, yaitu peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Next. Nah, ini ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita sering salah, ya, sering kita membuat ilusi tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya malah kritik dan membuat rasa bersalah itu kadang-kadang malah ngedon ke anak. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru itu kan orang dewasa, jadi kita merasa kita kalau sama peserta didik sama siswa itu seperti memaksa itu. Sebenarnya itu juga salah, ya. Bukan teori kontrol yang seperti itu yang dimaksud. Yang ketiga, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu seperti tadi, hampir sama. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga belum tentu. Next, Bu. Oke, ini ya, stimulus, mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ya, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol kita rubah menjadi kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu memiliki kebutuhan berbeda, setiap guru juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Harus kita rubah
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nah kita harus merubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak berpusat pada diri kita, tapi juga kita berusaha memahami orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang ada latar belakang orang itu berperilaku buruk. Jadi kita tidak boleh menjudge, ya, karena mereka itu melakukan itu mungkin untuk mencari perhatian, seperti anak-anak itu yang mencari perhatian itu jadi berperilaku buruk supaya gurunya memperhatikan. Nah, itu memiliki tujuan meskipun berperilaku buruk ini diperhatikan, ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu ya harus dirubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak boleh dikontrol oleh orang lain siapapun itu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus seksual saya bisa selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke, setelah kita membujuk gagal, kita paksa. Itu harus kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi, bekerja sama. Stimulus seksual respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Guru menang, murid juga menang. Tidak hanya guru yang menang, tapi murid juga menang. Ini ya, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi dari dalam diri peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, yang ini ya, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai itu kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang baik sosial ekonominya. Ya. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi, ya. Profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berjalan kritis. Ibu Primary Yes Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini jadi itu nilai kesepakatan dari institusi masing-masing, ya. Ya, di 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi tidak ada yang dikucilkan. Kadang-kadang kan di kelas kadang ada anak yang dikucilkan. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa, ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
dari luar dan motivasi intrinsik itu dari dalam. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu berarti motivasi dari luar. Kalau motivasi yang dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol terhadap guru. Sebagai penghukum, kalimatnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Jadi kita memperlakukan peserta didik itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh sebagai pemantau kalimatnya, ya. Terus yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira mengapa kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi kontrol yang sangat diharapkan, ya, sebagai manajer. Jadi kita itu mengajak ngobrol dulu siswa. Jadi siswa menggali kesalahannya sendiri, mencari solusinya sendiri, dan kita hanya membantu. Nah, ini ada pertanyaan ya, posisi kontrol apa Bapak Ibu ini? Dengan kalimat seperti ini, saya cemas sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Pak Edi? Saya cemas sekali dengan kamu. Teman. Coba jawabannya Bu Ana, next. Benar tidak teman? Pembuat rasa bersalah. Karena kan cemas. Nah, cemas. Ada kata cemasnya. Selanjutnya Bu Ana. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Bu Suci. Kira-kira sebagai kontrol apa? Kita penghukum ya Bu. coba. Kamu tidak pernah. Betul, 100 buat Bu Suci, tepuk tangan. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Lilik, coba. Apa kira-kira? Apa rencanamu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Kita ngajak ngobrol. Coba, benar tidak Bu Ana? Betul, 100 Bu Lilik. Next Bu Ana. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Bu Suci, Bu Tika. Apa sebagai apa? Ayolah lakukan demi Ibu ya. Sebagai coba Bu Ana, benar tidak? Betul, 100. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya Bu Carita, sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Bu Ana, coba. Pemantau, oke, 100 Bu Carita. Konsekuensi ya. Gak apa-apa, sama. Lanjut. Sekarang tentang keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kok tidak peraturan tapi keyakinan? Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Next ya. Karena yang mau kita bentuk pada diri anak itu motivasi dari dalam dirinya. Akhirnya makanya dari keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan dari luar ya. Jadi kadang-kadang itu anak itu mematuhi peraturan tapi belum tentu sadar
itu. Keyakinan itu muncul dari dalam dirinya. Nah ini ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, itu berupa pernyataan. Yang kedua pernyataannya positif, jadi tidak boleh ada kata jangan, itu tidak ada. Yang ketiga sesuai kondisi kelas. Kan setiap kelas pasti berbeda-beda ya, kelas 1 sama kelas 6 kan pasti beda. Yang keempat semua siswa dilibatkan. Yang kelima sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau malah banyak nggak ditaati, sedikit tapi ditaati. Ini ya, yang segitiga restitusi. Berikutnya, itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Ini untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau masalah yang berat ya, yang sudah melanggar hukum itu kemungkinan ya tidak bisa memakai segitiga restitusi karena harus melibatkan aparat hukum ya. Ini yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama kalimatnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat dari menstabilkan identitas yang kita bisa sampaikan ke anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berarti semua pasti punya alasan ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kita mencari tahu kenapa anak itu berbuat seperti itu, latar belakangnya apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, kok hanya ini toh. Itu juga menggali. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, kamu ingin menjadi anak seperti apa keyakinan kelas yang kamu langgar, seperti itu contohnya. Yang ini contoh penerapan segitiga restitusi dari saya. Bisa di-play mana? Mbak Alif, tahu tidak kalau Bulbi menyuruh Mbak Alifnya itu pulang terakhir? Tidak tahu. Bulbi itu memperhatikan hari ini itu Mbak Alif tidak memakai atribut bahan lengkap ya, itu sama topi. Nah, ini menurut ingatannya Mbak Alif itu berapa kali Mbak Alif sudah tidak memakai atribut? 5 kali. Balik kalau tidak memakai atribut hashtag sama topi itu suatu kesalahan atau bukan? Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Kadang kita sebagai manusia itu pasti lupa. Kita juga harus memperbaiki kesalahan yang kita buat. Mengapa kok kita sering lupa seperti itu ya? Hari sekarang kita akan mencari solusi ya. Supaya kamu itu tidak lupa menggunakan atribut. Sekarang sering tidak menggunakan atribut itu pasti kamu punya alasan. Kenapa? Lupa membawa dulu. Lupa membawa. Itu kan berarti sehari sebelumnya kamu tidak menyiapkan. Ya tidak. Ya. Nah, apa kamu lupa menaruhnya di rumah atau lupa belum dicuci seperti itu ya? Ya, Mbak Alif, apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Ya, kira-kira kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang Mbak Alif langgar? Pemakaian rapi dan lengkap dengan atributnya. Ya, memakai atribut pramuka lengkap itu termasuk perilaku belajar disiplin. Menurut Mbak Alif itu disiplin itu penting tidak? Penting. Kenapa kok
menghargai orang lain dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Oke. Sikap yang baik sudah kamu tunjukkan, kamu sudah mengakui kesalahanmu dan sudah meminta maaf, ya. Menurut kamu solusinya itu bagaimana supaya kamu tidak lupa untuk memakai atribut pramuka ketika hari Jumat dan Sabtu? Saya akan menyiapkan atribut pramuka jika saya pada hari Kamis. Baiklah, berarti Mbak Ali sudah menemukan solusinya, ya, supaya tidak lupa menggunakan atribut setiap hari Jumat dan Sabtu. Oke, sekarang Mbak Ali sudah berulang, hati-hati di jalan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah sarapan tadi Mas Sabit? Sudah. Mas Sabit tahu tidak kenapa Mas Sabit perlu diajak bicara berdua? Iya, tadi terlambat datang ke sekolah. Kira-kira berapa kali Mas Sabit ingat enggak? Berapa kali terlambat? 3 kali. 3 kali. Ya, terlambat ke sekolah kalau terlalu sering itu berarti suatu kesalahan atau bukan? Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran, ya, suatu kesalahan. Baiklah, semua manusia itu salah, Buki juga salah, Mas Abid salah, teman-teman juga pasti pernah berbuat salah, tapi kita harus memperbaikinya, ya. Setuju tidak? Setuju. Ya, baiklah, kita akan cari solusi bersama, ya. Datang terlambat, pasti kamu punya alasan itu kenapa kok sering datang terlambat. Bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Ya, kamu tidurnya jam berapa? Setengah 11 malam. Rata-rata setiap malam tidur jam segitu? Terus kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ini melanggar keyakinan kelas tidak itu kamu terlambat itu? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Oke Mas Abid, menurut Mas Abid itu disiplin itu penting tidak? Penting. Penting. Kenapa kok penting? Membuat saya datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul ya, disiplin itu termasuk menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri, juga kepedulian, dan juga nanti pekerjaannya tidak menumpuk. Jangan terlambat lagi ya. Ya, saya minta maaf sering terlambat. Ya, baiklah. Ya. Sikap yang baik itu sudah kamu tunjukkan karena sudah mengakui kesalahan dan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Menurut kamu itu apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Saya akan tidur sebelum jam 9 dan tidak begadang lagi. Baiklah, kamu sudah menemukan solusi supaya tidak terlambat sekolah, ya. Sekarang Mas Adit sudah boleh pulang, hati-hati di jalan, ya. Assalamualaikum. Contoh-contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Ya, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kata salah kata. Saya tutup. Sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik
kecil. Ini nanti kalian menuliskan keyakinan kelas menurut kalian itu seperti apa, kesepakatan kelas kita seperti apa, oke? Nah ini nulis diberi nama, terus keyakinan kelasnya satu saja Pak. Satu saja, satu anak satu, oke? Nanti kita gabungkan, oke? Boleh bebas kalian ingin apa? Diberi nama. Bawahnya boleh, atasnya boleh. Boleh. Apa? Iya boleh. Boleh. Main apa ini? Boleh. Iya. Boleh bebas ya, kalian ingin apa? Ini ya, dilepas, dicatat. Ini coba dilepas. Ini, Kang. Dilepas sebelah sini, Kang. Sebelah sini, Kang. Ini, ya. Ini bawahnya sini. Ya, bawahnya sini ya. Bisa dilepas. Bawahnya boleh, bawahnya. Sebelah sana boleh, nggak harus sebelah sini. Sebelah sini boleh, dia bebas. Sebelah sini boleh, yang sebelah sini boleh. Wah, kalau sudah ditambah, duduk. Boleh duduk. Ya, ditambah. Berarti harus apa? Tidak boleh bertengkar. Harus saling menyayangi dan
banyak yang sama ya. Yang sama tadi apa? Pertama, yang sama tidak boleh bertengkar jika dilarang berantem di kelas. Terus ada lagi dilarang yang tidak boleh berantem raya. Terus ada lagi yang lain tidak boleh bertengkar. Kira sepakat tidak itu? Sepakat. Berarti dibuat kalimat positif. Berarti apa? Harus saling menyayangi dan menghormati. Saling. Ini berarti kalau menyayangi menghormati tidak boleh bertengkar. Menyayangi dan menghormati. Yang kedua, tidak boleh menjaga kebersihan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan sepakat tidak Nana? Sepakat. Kalimat positifnya bagaimana? Yang tidak pakai jangan. Kalimat positif. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di
Kom, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan kita semua.
kelas 3 SDN 0213. Kami telah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang bisa menyampaikan hal positif di kelas sehingga kami berusaha mengetahui perintah yang kami buat. Terima kasih Bu Luki telah membantu kami membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif, kelas 3 SDN 0213. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan selalu memakai atribut pramuka setiap hari Jumat dan Sabtu. Terima kasih Bu Luki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apit, kelas 3 SDN 0213. Terima kasih Bu Luki, saya diajak berbicara atau diskusi untuk mencari solusi atas keterlambatan saya datang ke sekolah. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan datang tepat waktu dan tidak terlambat datang ke sekolah. Saya akan tidur lebih awal. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.